semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tidiatul Fadonisa. Di sini, mari kita belajar apa sih itu teknik narasi. Pernahkah kalian menceritakan pengalaman liburan atau kisah yang dialami atau bahkan membuat cerita hasil imajinasi? Semua itu merupakan contoh dari teknik narasi. Untuk capaian pembelajaran ini, pada fase D, peserta didik diharapkan mampu memahami, menginterpretasi, mengevaluasi, serta menghasilkan berbagai jenis teks sesuai dengan tujuan komunikatifnya. Salah satu jenis teks yang dipelajari adalah teks narasi. Dan untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, menjelaskan pengertian teks narasi dengan menggunakan bahasa sendiri secara tepat. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri teks narasi serta membedakannya dengan jenis teks lainnya. Yang ketiga, menjelaskan teks narasi yang meliputi orientasi, komplikasi, resolusi, dan juga koda. Yang keempat, mengidentifikasi unsur kebahasaan teks narasi seperti kata kerja, tindakan, konstruksi temporal, kalimat langsung, serta keterangan waktu dan juga tempat. Nah, setiap orang pasti memiliki pengalaman yang tidak terlupakan. Ada yang pernah mengikuti perlombaan, berlibur bersama keluarga, mengalami kejadian lucu di sekolah, atau bahkan mengalami peristiwa yang membuat sedih. Pengalaman-pengalaman tersebut biasanya diceritakan kembali kepada orang lain melalui percakapan ataupun lisan. Pernahkah kalian menceritakan pengalaman tersebut kepada teman ataupun keluarga? Ketika kalian bercerita, tentu akan menyampaikan peristiwa tersebut secara berurutan, mulai dari awal hingga akhir cerita. Sebelum kita memasuki materi teks narasi, kita harus mengolah semangat kita pada hari ini. Nanti saya akan bilang tepuk semangat. Nanti kalian tepuk satu kali ya. Tepuk semangat, tepuk satu kali. Terus tepuk semangat, nanti kalian tepuk dua kali. Tepuk semangat. Terus tepuk semangat, nanti kalian tepuk 3 kali ya. Tepuk semangat. 1, 2, 3. Setelah itu kalian bersama-sama bilang seperti ini. Semangat, 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 siap belajar, gitu ya. Oke, kita ulangi ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, semangat, 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 siap belajar. Oke, bagaimana? Senang kan untuk ice breaking kita hari ini? Seru dong. Oke, itu adalah ice breaking kita hari ini ya. Itu bisa kalian lakukan pada pembelajaran yang akan datang nanti ya. Oke, mari kita memasuki materinya. Yang pertama ada pengertian teks narasi. Apa sih itu teks narasi? Kalian sudah tahu belum apa sih itu teks narasi? Oke, baik. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu rangkaian peristiwa atau pengalaman secara runtut berdasarkan urutan waktu kronologis. Tujuan teks narasi adalah menyampaikan sebuah cerita sehingga pembaca atau pendengar dapat memahami alur peristiwa, mengenal tokoh, serta memperoleh pesan yang terkandung di dalamnya. Peristiwa yang diceritakan dalam teks narasi dapat berupa pengalaman nyata maupun cerita hasil imajinasi. Oleh karena itu, teks narasi banyak dijumpai dalam cerpen, novel, legenda, dongeng, biografi, dan pengalaman pribadi. Dan untuk tujuan teks narasi, tadi kan saya sudah menjelaskan apa sih itu tujuan.
Dan saya akan juga menjelaskan juga tujuan teks narasi ini kembali. Teks narasi memiliki tujuan untuk menceritakan suatu peristiwa kepada pembaca serta menarik sehingga pembaca dapat mengikuti jalannya cerita dari awal hingga akhir. Selain itu, teks narasi juga bertujuan menghibur, memberikan informasi, menyampaikan pengalaman, serta menanamkan nilai ataupun pesan moral yang dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Melalui teks narasi, penulis tidak hanya menyampaikan sebuah cerita, tetapi juga mengajak pembaca merasakan suasana dan konflik yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Selanjutnya ada ciri-ciri teks narasi. Yang pertama, menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman secara runtut berdasarkan urutan waktu kronologis. Yang kedua, memiliki tokoh yang mengalami berbagai peristiwa dalam cerita. Yang ketiga, memiliki latar yang menjelaskan waktu, tempat, dan suasana terjadinya peristiwa. Yang keempat, memiliki alur cerita yang terdiri atas awal, konflik, hingga penyelesaian. Yang kelima, mengandung pesan atau amanat yang dapat diambil sehingga pelajaran oleh pembaca. Terus ada juga struktur teks narasi. Yang pertama ada orientasi. Apa sih itu orientasi? Orientasi merupakan bagian pembuka yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, latar waktu, serta situasi awal cerita. Pada bagian ini, pembaca mulai mengenal siapa tokoh dalam cerita dan bagaimana keadaan awal sebelum muncul masalah. Yang kedua, komplikasi. Apa sih itu komplikasi? Komplikasi merupakan bagian yang menjelaskan munculnya konflik dan masalah yang dialami tokoh. Konflik ini yang membuat cerita menjadi menarik karena pembaca akan mengikuti bagaimana tokoh menghadapi permasalahan tersebut. Yang ketiga, ada resolusi. Resolusi merupakan bagian yang berisi penyelesaian dari konflik yang terjadi. Yang keempat, yaitu yang terakhir, koda. Koda merupakan bagian penutup yang berisi pesan moral, pelajaran, dan perubahan yang dialami tokoh setelah peristiwa tersebut. Dan juga ada kaidah kebahasaan teks narasi. Yang pertama, ada kata kerja tindakan, misalnya berjalan, berlari, menangis, tertawa, melihat, dan menolong. Yang kedua, ada konjungsi temporal. Apa sih itu? Contohnya apa sih konjungsi temporal? Contohnya, kemudian, setelah itu, sebelum, akhirnya, lalu, dan selanjutnya untuk menunjukkan urutan peristiwa. Yang ketiga, keterangan waktu. Misalnya, pagi hari, kemarin, minggu lalu, atau pukul 7. Yang keempat, kata keterangan tempat. Misalnya, di sekolah, di rumah, di pantai, atau di perpustakaan. Dan yang selanjutnya, ada kalimat langsung, yaitu kalimat yang menunjukkan peristiwa antar tokoh. Yang terakhir ada kata ganti orang. Apa sih itu kata ganti orang? Contohnya seperti aku, saya, dia, mereka, dan kamu. Selanjutnya juga ada latihan untuk siswa. Nah, ini latihan untuk siswa ini untuk nanti kita bertemu di dalam kelas ya. Nanti saya akan menyiapkan beberapa gambar yang menggambarkan berbagai peristiwa atau kegiatan. Terus nanti kalian
Pilih salah satu gambar yang menurut kalian paling menarik. Terus amati gambar tersebut dengan seksama. Terus, lalu jika kalian sudah mengambil gambar yang telah saya siapkan, buatlah sebuah narasi berdasarkan gambar yang telah dipilih. Dan jangan lupa berikan judul yang sesuai dengan isi cerita dari gambar tersebut. Nah, untuk ketentuan penulisan ini, teks terdiri atas minimal 3 paragraf saja. Cerita memuat struktur teks narasi yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Gunakan konjungsi temporal seperti kemudian, setelah itu, selanjutnya, akhirnya, dan pada suatu hari. Gunakan bahasa yang baik, runtut, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Dan yang terakhir, cerita harus sesuai dengan gambar yang dipilih ya. Tidak boleh ini yang awur-awuran, harus sesuai dengan gambar yang kalian pilih. Oke, jadi itu tadi adalah materi kita hari ini. Mungkin ini untuk latihan soal ini untuk kita bertemu di minggu depan ya anak-anak. Karena kalau kita melakukan latihan soal kita hari ini itu tidak mungkin. Karena gambarnya itu kan saya bawa. Itu buat minggu depan ya anak-anak. Sampai di sini semoga materi kita hari ini bisa dipahami ya. Untuk refleksi pembelajaran kita hari ini, setelah mempelajari materi teks narasi, luangkan waktu sejenak untuk merefleksikan pemahaman kalian. Refleksi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kalian telah memahami materi yang dipelajari dan bagian mana yang masih perlu ditingkatkan. Teruslah berlatih menulis, karena kemampuan menulis akan berkembang melalui latihan yang dilakukan secara konsisten. Jadi, setiap pengalaman yang kalian alami sebagai inspirasi untuk menghasilkan karya tulis yang kreatif dan bermakna. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian selama pembelajaran berlangsung. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Menulislah hari ini karena setiap pengalaman memiliki cerita yang layak untuk dibagikan. Cukup sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're